Halo semuanya, assalamualaikum. Di video kali ini saya membuat bolen pisang super lezat. Dalamnya sangat empuk dan kulit luarnya sangat crunchy dan berlapis-lapis. Biar tahu apa aja bahannya dan bagaimana caranya, kita simak videonya hingga selesai ya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Pertama-tama kita siapkan margarin yang sudah dilelehkan, kira-kira 1-2 sendok makan. Kita tumis hingga berwarna kecoklatan. Di sini saya menggunakan 5 buah pisang kepok. Teman-teman bisa menggunakan pisang apa aja, bisa pisang raja atau yang lainnya. Untuk jumlahnya disesuaikan dengan bahan kulit yang kita gunakan ya. Di sini saya menggunakan 5 buah pisang kepok. Nah, ini kita tumis hingga kecoklatan. Dan jangan lupa dibalik-balik agar tidak gosong untuk satu sisinya saja ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita matikan kompornya dan ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini sudah saya siapkan bahan-bahan. Di sini ada bahan A dan bahan B. Nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi box ya. Nah, untuk cara pembuatannya, pertama di sini saya membuat adonan bahan A ya. Ini disebut dengan oil dough ya. Pertama kita siapkan 150 gram tepung terigu dan 100 gram margarin atau butter. Ini kita aduk hingga tercampur rata, hingga berbulir seperti ini. Lalu tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Di sini tepungnya saya menggunakan tepung berprotein tinggi ya. Bisa seperti cakra atau cakra kembar. Nah, ini akan saya lanjut mengulen dengan tangan. Di sini kita ulen hingga tercampur rata saja, hingga adonan menyatu. Jangan terlalu kencang-kencang untuk mengulennya. Nah, seperti ini teman-teman ya teksturnya. Ini akan saya lapisi plastik wrap seperti ini biar tidak kering, dan ini akan saya masukkan di lemari es kurang lebih 15 menit. Kalau teman-teman tidak ada plastik wrap juga bisa ditempatkan di wadah yang tertutup rapat. Kalau pakai plastik seperti ini tidak memakan tempat ya di kulkas. Nah, seperti ini kita simpan dulu. Selanjutnya kita buat adonan B ya. Ini wadahnya, wadah yang sama. Masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi juga. Lalu tambahkan 50 gram gula halus. Kita aduk hingga tercampur rata. Ini disebut dengan water dough ya. Lalu tambahkan 110 gram margarin atau butter atau di mix ya. Bisa disesuaikan dengan selera masing-masing untuk margarin atau butternya. Seperti tadi, ini kita aduk hingga tercampur rata, hingga berbulir. Lalu bisa ditambahkan air sejumlah 100 ml. Di sini saya masukkan sedikit demi sedikit. Kita aduk kembali hingga semuanya tercampur rata dan menyatu sempurna ya. Nah, ini akan saya lanjut mengulen dengan menggunakan tangan biar lebih mudah, dan diusahakan tangan kita bersih ya. Kita cuci tangan sebelumnya. Nah, untuk cara mengulennya jangan terlalu kencang-kencang ya. Cukup menyatu saja hingga seperti ini adonannya, tidak apa-apa. Kemudian ini akan saya rapikan terlebih dahulu. Dan ini akan saya simpan juga sebentar saja, kurang lebih 15 menit. Ini nanti kita simpan bisa di suhu ruang atau juga bisa dimasukkan di kulkas ya. Nah, seperti ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Nah, ini untuk bahan A-nya.
sudah saya keluarkan dari kulkas, dan ini akan saya potong menjadi 4 bagian sama rata seperti ini. Atau juga teman-teman bisa ditimbang ya. Ini akan saya bulatkan terlebih dahulu. Kemudian masing-masing bulatan akan saya bagi menjadi 5 bagian sama rata. Nah, kita bulatkan seperti ini dan kita sisihkan. Kalau ditimbang ini kira-kira kurang lebih 20 hingga 21 gram. Kita lakukan hingga semuanya selesai. Ini hasilnya semuanya menjadi 20 buah ya. Nah, ini sudah selesai teman-teman ya. Ini akan saya tutup agar tidak kering dengan plastik wrap tadi. Kemudian kita lanjutkan untuk memotong adonan B atau waterdognya. Kita akan bagi menjadi 4 bagian sama rata seperti tadi. Jadi disesuaikan dengan potongan bahan A ya untuk bahan B nya biar seimbang. Nah, kita potong-potong seperti ini. Kalau sudah menjadi 4 bagian sama rata, ini akan saya bulatkan dan akan saya bagi menjadi 5 bagian sama rata seperti tadi ya. Atau teman-teman juga bisa ditimbang. Kalau ditimbang nanti adonannya kurang lebih menjadi 30 gram ya masing-masing potongan adonan seperti ini. Nah, seperti ini. Di sini saya ngira-ngira saja, kalau potongannya agak kebanyakan saya potong sedikit dan saya taruh di yang potongan yang kecil-kecil. Nah, ini pakai insting saja. Kalau teman-teman ragu juga bisa ditimbang saja biar lebih pas untuk ukurannya sama rata ya. Tapi di sini saya hanya kira-kira saja. Kemudian kembali kita bulatkan seperti ini, seperti tadi ya untuk adonan A-nya. Ini nanti hasilnya juga menjadi 20 bagian seperti tadi. Nah, ini kita lakukan hingga semuanya selesai. Nah, ini semuanya sudah selesai. Kemudian ini akan saya ambil adonan B ya, yang waterdog. Kita ambil satu adonan, kita pipihkan dengan rolling pin, atau teman-teman juga bisa menggunakan gelas atau botol kalau tidak ada rolling pin. Nah, kita pipihkan seperti ini, kemudian taruh adonan A atau oil dognya di tengah, lalu lipat seperti ini. Teman-teman juga bisa lebih tipis ya untuk menggilasnya. Nah, kemudian kita balik dan kita pipihkan lagi seperti ini 2 kali ya untuk melipatnya biar nanti menghasilkan layer yang cantik. Nah, kita usahakan tipis seperti ini ya. Nah, ini akan lanjut saya lipat seperti tadi ya. Jadi total lipatannya ada 2 ya, 2 kali lipatan. Nah, kita sisihkan terlebih dahulu ya, seperti ini. Seperti ini kita sisihkan terlebih dahulu. Ini akan saya ulangi sekali lagi. Kita pipihkan seperti ini. Usahakan tipis ya, tapi jangan sampai sobek. Kita lipat seperti ini. Pelan-pelan saja untuk yang kedua ini melipatnya, karena nanti bisa pecah ya adonannya yang di dalam, harus hati-hati. Nah, ini dilipat 2 kali ya totalnya. Nah, seperti ini kita lakukan hingga selesai. Nah, ini sudah semuanya selesai dilipat seperti tadi. Dan untuk isiannya ini ada pisang kepok tadi, untuk 1 buah saya bagi menjadi 4 bagian sama rata ya, dan di belah tengahnya. Kemudian ada keju cheddar yang dipotong sesuai selera ukurannya. Lanjut kita ambil 1 buah adonan yang sudah jadi tadi, kita gilas dengan rolling pin hingga pipi ya.
seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita beri isian. Di sini saya beri isian pisang yang sudah ditumis tadi ya, dan keju serta meses coklat seperti ini. Kemudian kita lipat seperti ini menyerupai amplop ya. Dan bagian pinggirannya kita rapikan seperti ini. Teman-teman bisa saksikan di video ya. Lalu kita lipat seperti ini, kita tumpuk ya. Nah, seperti ini. Dan ini sudah saya siapkan loyang ukuran 22 x 22 cm ya, yang sudah dioles margarin. Kita taruh di atas loyang. Kemudian kita lanjut adonan yang kedua, kita lakukan hal yang sama seperti tadi, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini kita lakukan hingga semuanya selesai. Nah, ini yang sudah saya lipat semuanya. Ini menjadi 20 buah. Nah, kemudian ini akan saya siapkan. 1 kuning telur dicampur dengan 1 sendok makan minyak. Kita campur rata sebagai bahan olesannya. Kemudian kita oleskan hingga rata ke permukaan atas seperti ini ya. Kita lakukan ke seluruh adonan. Kemudian kita beri taburan topping keju cheddar parut seperti ini di atasnya ya. Di sini saya menggunakan topping keju parut dan meses coklat. Seperti ini ya. Untuk toppingnya bisa disesuaikan dengan selera, juga bisa dengan menggunakan wijen. Nah, ini yang saya kasih meses coklat, ini tadi tidak ada kejunya ya di dalamnya, jadi nanti bisa tahu isinya. Kalau yang ada keju tadi, yang isinya ada kejunya, saya beri topping keju cheddar parut dan meses seperti ini. Jadi nanti kalau membedakan lebih mudah ya. Nah, ini akan saya oven terlebih dahulu. Nah, ini ovennya sudah saya panaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 10 menit dengan suhu 160 derajat Celcius atau dengan menggunakan api sedang cenderung kecil ya. Ini akan saya masukkan ke rak paling bawah. Kita oven selama kurang lebih 30 menit ya di suhu 160 derajat Celcius atau menggunakan api sedang cenderung kecil selama 30 menit. Lanjut kita oven kembali 20 menit, ditaruh di rak paling atas. Nah, ini total pengovenannya 50 menit ya. Dan jangan lupa pada waktu di rak paling atas kita putar-putar ya untuk loyangnya biar tidak gosong satu sisinya. Nah, ini hasilnya. Nah, ini sudah jadi. Nah, ini kita harus putar-putar ya untuk loyangnya kalau waktu menaruh di rak paling atas. Nah, ini untuk teksturnya ini sangat crunchy, sangat cantik sekali seperti ini dan tidak gosong bagian bawahnya. Pas untuk waktu pengovenannya seperti ini. Nah, tidak gosong. Kalau teman-teman mau yang menginginkan tekstur yang kering semua ya, kalau mengoven adonannya diberi jarak ya, tidak nempel-nempel seperti ini. Ini akan saya coba buka seperti ini. Hasilnya kelihatan empuk ya tadi waktu dipotong. Nah, untuk dalamnya seperti ini, kulitnya berlapis-lapis dan dalamnya sangat lembut, ini tidak
kering, tidak atos ya. Dan ini untuk yang isian meses saja sama pisang, tidak ada keju, juga cantik seperti ini. Lihat, teman-teman bisa lihat, ini masih panas ya. Ini sangat lembut, empuk waktu kita belah seperti ini. Tapi di luarnya sangat crunchy. Lihat seperti ini, kulitnya sangat cantik, berlapis-lapis. Cukup mudah kan bikinnya? Dan ini sangat enak sekali dan cocok buat ide jualan teman-teman ya. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Dan jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.